Hai semua, Aldo di sini. Di video kali ini aku akan merangkum cerita film yang diangkat dari video game terkenal yang berjudul Rampage. Kalau kalian hidup di zaman tenarannya PS2, kalian pasti pernah melihat game ini. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 1993, sebuah teknologi baru yang disebut CRISPR dikembangkan untuk mengobati penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Saat ini di stasiun luar angkasa Athena 1, seekor tikus laboratorium telah dimutasi dengan CRISPR dan telah memusnahkan seluruh kru kecuali Dr. Kerry Atkins yang satu-satunya selamat. Dia menghubungi kepala The Energene, yaitu orang-orang yang mengembangkan mutagen CRISPR untuk membantunya kembali. CEO Energene yang bernama Claire Wayden memberitahu Kerry untuk membawa kembali sampel mutagen itu, atau dia nggak bisa kembali. Kerry kembali untuk mengambil sampel dan monster tikus itu mengejarnya. Dia berhasil mencapai pot larian dan melepaskan diri saat stasiun meledak dengan monster tikus masih di dalamnya. Namun kerusakan pada kaca pot menyebabkan pecah karena tekanan dan pot meledak sekaligus membunuh Kerry. Sampel itu terjatuh ke seluruh bumi. Di sebuah kebun binatang di San Diego, ahli primata bernama Davis Okoye memimpin rekan kerja bernama Nelson, Connor, dan Amy ke kandang gorila. Mereka mengamati gorila bernama Pavo yang mencoba menemukan gorila betina untuk dikawinkan. Tapi Davis memisahkan mereka. Pavo kesal sampai Davis memujuknya dengan tenang. Tiba-tiba seekor gorila albino bernama George masuk yang membuat Connor ketakutan dan membuat Pavo kacau lagi, lalu mengejar Connor sampai George menjatuhkannya. George menakut-nakuti Pavo sampai Davis memenangkannya juga. Ternyata George bercanda. Dan Davis menganggapnya sebagai sahabatnya. Setelah itu, Amy mencoba mengajak Davis keluar untuk minum-minum, tapi Davis dengan ramah menolaknya. Nelson kemudian mendekatinya dan bertanya mengapa dia lebih dekat dengan hewan daripada dengan manusia. Davis mengatakan hewan-hewan itu cuma memahaminya. Malam itu sampel mutagen terlihat jatuh. Satu mendarat di kandang George, satu lagi dekat sekawanan serigala, dan yang terakhir di sungai di Florida. Seekor serigala disemprot dengan gas sementara buaya memakan seluruh sampel, dan George juga disemprot. Davis dipanggil keesokan paginya untuk memeriksa George. Nelson memberitahu bahwa George ada di kandang beruang grizzly. Mereka menemukan beruang mati di sana, dan George bersembunyi merasa ketakutan. Ada bekas cakaran di dadanya dan menunjukkan kepada Davis bahwa beruang itu menyerangnya terlebih dahulu. George melangkah keluar dan sekarang telah tumbuh setinggi 9 kaki. Connor memberitahu Davis kalau dia harus ke kandang George. Sampainya di sana, Davis menemukan sampel mutagen tadi yang terjatuh dan dia mengambilnya. Brett panik atas jumlah uang yang mereka hilangkan, sementara Claire puas bahwa mutagen untuk eksperimen Project Rampage berhasil. Untuk menangani apa yang mungkin terjadi selanjutnya, Claire menyarankan agar mereka menyewa kelompok militer swasta untuk memperbaiki keadaan dengan mengambil sampel mutagen yang terjatuh. Laporan berita tentang mutagen yang jatuh di negara itu telah tersebar. Kate Caldwell melihat berita di TV. Kate yang melihat itu seperti ketakutan. Lalu Kate pergi ke kebun binatang untuk mencoba dan berbicara dengan Davis tentang apa yang telah terjadi. Karena dia mengaku bekerja untuk Energene dan bertanggung jawab untuk mengembangkan mutagen, jadi dia mungkin bisa menyembuhkan pertumbuhan George. Mereka ke ruangan untuk menemui George. Dia dikurung sampai dia mulai tumbuh lebih agresif dan akhirnya memberontak dan melepaskan diri dari kandang, lalu melarikan diri dan menakuti semua tamu. Davis mengejarnya dan mencoba untuk menenangkannya. Polisi datang. Mereka mengarahkan senjata ke George sampai Davis berhasil menenangkan George. Keadaan menjadi lebih buruk ketika helikopter terbang di atas dan mulai menembaki George dengan bius sampai dia pingsan. Di Wyoming, sekelompok militer yang dipimpin oleh Burke pergi ke hutan untuk mengambil sampel mutagen. Burke menghubungi Widens dan memberitahu mereka bahwa wadah itu kosong dan terdapat banyak serigala yang mati di situ. Saat tim bergerak dalam ke hutan, Burke menembak serigala itu lalu mereka turun. Mereka menemukan jejak kaki serigala yang besar di tanah. Mereka kemudian diserang oleh serigala yang bermutasi. Tim menembaknya, tetapi upaya mereka sia-sia karena serigala menghabisi tim Burke satu persatu sampai hanya Burke yang tersisa. Dia memanggil helikopter untuk menembak, tapi serigala melompat dan menghancurkan helikopter.
lalu jatuh ke danau. Brooke kemudian terpojok, namun dia akhirnya dimakan juga. Seorang agen pemerintah bernama Harvey Russell tiba di tempat perlindungan untuk membawa George ke pesawat untuk menjaganya dari publik. Davis dan Kate juga dibawa untuk diinterogasi. Davis berpendapat membawa George di pesawat adalah bunuh diri, tapi Russell berpikir mereka memiliki segalanya di bawah kendali. Di udara, Russell memberitahu ke mereka kalau ada serigala yang besar sama seperti George. Serigala itu diberi nama Ralph. Russell mengungkapkan bahwa Kate telah dipecat dari Entergy setelah mencoba mencuri penelitian dari lab, di mana dia menjalani hukuman 13 bulan penjara. Hal ini menyebabkan Davis menyadari bahwa dia berbohong dan bahwa dia nggak bisa menyembuhkan George. Setelah mengetahui insiden serigala, Claire mengaktifkan frekuensi radio yang bisa memanggil hewan yang bermutasi. Ralph yang sedang makan mendengar frekuensi itu, dia langsung kabur menuju sumber suara. Sedangkan buaya yang dikenal sebagai Lizzie pergi ke Chicago, tempat Entergy berada. Meskipun George dibius, dia mendengar frekuensinya juga, dan dia mulai bangun. Dia masuk ke mode kemarahan penuh dan menghancurkan kandang. Dia menyerang agen saat Davis mencoba untuk menjaga dirinya dan Kate. George hampir membunuh Russell sampai Davis campur tangan, dan George melemparkan Russell. Lalu pesawat meledak dan mulai mengarah ke bawah. Davis mengikat parasut ke dirinya dan Russell. Lalu mereka mengeluarkan diri sebelum pesawat terjatuh. Namun George ikut jatuh juga. Mereka mendarat dan melihat bahwa George selamat dari kecelakaan itu dan sedang menuju ke kota. Russell terbangun dan berterima kasih kepada Davis karena menyelamatkan hidupnya. Jadi dia memutuskan untuk membantunya dan Kate. Kantor Claire dan Brad digerebek oleh FBI. Davis gak percaya Kate lagi setelah apa yang dia ketahui tentang Kate. Davis kemudian memberitahunya bagaimana dia menemukan George. Pemburu membunuh ibunya. George yang masih kecil ketakutan bersembunyi di bawah truk pemburu. Davis dan timnya menemukan dia lalu membunuh para pemburu itu. Lalu Kate bercerita setelah dia lulus kuliah, dia bekerja untuk Entergy, lalu saudaranya terkena kanker dan dia berharap CRISPR dapat menyembuhkannya sampai dia mengetahui bahwa Claire telah menggunakan CRISPR mengembangkan senjata berbahaya. Kate mencoba kabur dengan itu, tapi dia malah tertangkap dan dipenjara. Lalu mereka bekerja sama lagi. Davis, Kate, dan Russell bertemu dengan tim militer yang mengawasi George dan Ralph saat mereka menuju ke Chicago. Mereka menyadari hewan-hewan itu dipanggil ke kota dan mereka harus menemukan cara untuk menahan mereka. Russell membantu Davis dan Kate mencuri helikopter dan masuk ke kota. Tim militer menembak George dan Ralph. Namun ketika para prajurit memeriksanya, mereka diserang George dan Ralph yang masih hidup. Sampainya di kota, Davis dan Kate melihat George dan Ralph menghancurkan kota. Mereka juga melihat Lizzie yang keluar dari sungai ikut menghancurkan kota juga. Mereka menuju ke Entergy untuk menemukan penawar yang dapat menghentikan mereka. Davis mendaratkan helikopter dan mereka berlari ke gedung di tengah kekacauan. Akhirnya mereka menemukan penawarnya di lab, tetapi Claire menemukan mereka terlebih dahulu dan Brad menahan mereka dengan todongan senjata. Claire memberitahu keduanya bahwa penawarnya nggak akan membuat hewan kembali normal, tapi coba menghilangkan agresif mereka yang meningkat. Dia mengambil pistol dan menembak Davis di perut sebelum membawa Kate bersamanya. George, Ralph, dan Lizzie naik ke gedung Entergy. Claire mencoba menaiki helikopter mereka sendiri dan kabur dengan penawar bersama Kate. George berhasil mencapai puncak, membuat Brad melarikan diri dan menghancurkan helikopter. Davis muncul setelah selamat dari tembakan dan dia menyelamatkan Kate, tapi Claire memaksa mereka untuk membantunya. Davis memanggil George sehingga Kate menaruh botol penawar di tas Claire. Kate menuju Claire dan mendorongnya, sehingga George menangkap Claire dan memakannya bersama dengan penawar yang di tas. Sementara itu, Brad hampir keluar dari pintu, lalu dia bertemu Russell yang entah bagaimana berhasil dengan cepat ke kota. Dia memerintahkan Brad untuk menyerahkan laptop berisi penelitian agar dia bisa bebas. Brad dengan tenang hati menurutinya dan berlari keluar pintu. Sialnya, dia tertimpa reruntuhan bangunan. Davis dan Kate menunggu penawarnya bekerja saat George terus menghancurkan pemancar frekuensi radio itu. Sementara Ralph dan Lizzie
juga berhasil mencapai puncak. Davis dan Kate menaiki helikopter sehingga bisa menghindari terjatuh bersama gedung itu. Semua monster menyebabkan gedung runtuh. Davis dan Kate selamat dari reruntuhan. Lalu George muncul dari puing-puing. Sekarang dia udah nggak agresif lagi. Namun Ralph dan Lizzie masih mengamuk. Jadi Davis dan George bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Ternyata militer juga mencoba melancarkan serangan udara untuk mengalahkan semua monster. Davis menyuruh Kate bergabung dengan Russell untuk mencoba membatalkannya. George melawan Ralph dan Lizzie. Dia melemparkan Ralph, tapi serigala itu bisa terbang. Lalu Davis menipu Ralph agar meluncur ke arah Lizzie. Lalu Lizzie menggigit kepala Ralph dan memotong kepalanya lalu menelannya. George mencoba untuk memukul Lizzie, tapi dia terlalu kuat. Davis melemparkan sabuk granat ke leher Lizzie. Dan dia melemparkan George ke tiang yang menusuk dia. Dan juga mencoba menggunakan tembakan di helikopter untuk membuat Lizzie terluka. Tapi semua itu nyaris nggak bisa membuat Lizzie tergores. Lizzie mengejar Davis dan hampir memakannya. Lalu George melompat ke udara dengan tiang yang menusuknya dan mengarahkannya ke kepala. Dia menancapkannya ke mata Lizzie. Akhirnya George membunuh Lizzie. Setelah melihat semua yang terjadi, kolonel militer membatalkan pengeboman. George tampak melemah karena lukanya dan pelan-pelan meninggal. Kate dan Russell datang melihat George yang udah meninggal. Ketika Davis membelakangi George, tangannya sedikit bergerak. Ternyata George membohongi Davis kalau dia udah meninggal. George bercanda lagi dengan Davis. No, it's not funny and I wasn't crying. No, come on, dude. Have some class, okay? Mereka mulai meninggalkan kota. Mereka bertanya-tanya di mana rumah baru untuk George akan berada. Davis menjawab yang pasti untuk nggak menaruhnya di dalam pesawat. Dan film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.